Kalau ngomongin pohon paling mahal di Indonesia, kebanyakan orang pasti langsung kepikiran jati. Padahal, faktanya ada pohon-pohon lain yang nilainya bisa jauh lebih fantastis. Bahkan, bukan cuma batang kayunya yang diburu, melainkan getah atau resin yang dihasilkannya. Dari tetesan resin kecil, nilainya bisa mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah. Dan Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan pohon penghasil resin terbaik di dunia. Resin tersebut sudah diperdagangkan sejak ratusan tahun lalu, mulai menjadi bahan utama parfum, kosmetik, hingga industri modern. Lalu, pohon apa saja yang menghasilkan resin termahal? Kenapa harganya bisa semahal itu? Dan bagaimana sejarahnya hingga menjadi komoditas yang diburu dunia? Jawabannya seperti biasa, like dan subscribe terlebih dahulu ya. Di nomor 6 ada pohon Pinus mercusi, memiliki nama ilmiah Pinus mercusi Young and the Vries, yang disematkan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada Hendrik Mercus de Kock, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda periode 1826 sampai dengan 1830. Di Indonesia, pohon ini secara asli disebut tusam, terutama di wilayah asalnya, yaitu Sumatera, dan secara umum dinamai Pinus Sumatra atau Sumatran Pine. Pohon pinus merupakan flora asli atau indigenous kawasan Asia Tenggara. Pertama kali ditemukan secara alami di belahan bumi selatan di wilayah Sipirok, yaitu Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, oleh ahli botani yaitu Frans Wilhelm Janghan. Di Indonesia sendiri, pohon Pinus mercusi ditanam secara masif di areal hutan tanaman industri di seluruh Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Goa dan Tanah Toraja. Industri hulu getah Pinus mercusi di Indonesia didominasi oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kehutanan, serta beberapa anak perusahaan swasta terintegrasi. Perum Perhutani memimpin rantai pasok dari hulu hingga hilir di Jawa dan Madura, diperkuat oleh pabrik pengolahan Gondorukem dan Terpentin atau PGT di Nagreg serta pabrik derivatif berskala besar di Pemalang. Di lini hilirisasi, PT Inhutani 5 di Trenggalek fokus mengolah hasil hutan, bukan kayu menjadi gemrosin siap ekspor. Sementara PT Perhutani Anugrah Kimia menerapkan teknologi kimia murni demi memurnikan kualitas produk. Melengkapi dominasi negara, PT Admitra Pinus Utama hadir sebagai kekuatan swasta yang mengelola konsesi komoditas pinus di Goa untuk memenuhi pasar domestik hingga pasar global. Sedangkan negara tujuan ekspor hasil resin pohon Pinus mercusi ini tersebar di beberapa negara seperti India, salah satu pasar terbesar untuk ekspor langsung, Cina, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Bangladesh, Taiwan, Jerman, Belanda, Prancis, dan Amerika Serikat. Untuk estimasi harga pasar, getah mentah berdasarkan ketetapan Kementerian Perdagangan RI mengenai harga patokan ekspor atau HPE, harga getah pinus mentah dipatok di kisaran $834 per metrik ton atau MT. Untuk Gondorukem olahan atau gemrosin, fluktuasi harga komoditas gemrosin di pasar internasional bergerak secara dinamis antara 2.000 hingga 3.000 per ton, atau berkisar antara 700 hingga 1.000 per ton pada masa penurunan siklus pasar tertentu. Sangat bergantung pada kualitas gradasi warna dan titik lunak resin tersebut. Pohon selanjutnya di nomor 5 yaitu pohon damar agathis, memiliki nama ilmiah Agathis damara. Pohon ini merupakan tanaman asli dari wilayah Indonesia bagian timur, meliputi Kepulauan Maluku, Sulawesi, hingga merambah ke wilayah Filipina. Walaupun populasi pohon damar, habitat aslinya seperti dari Sulawesi dan Maluku, akan tetapi populasi ini mengalami penurunan akibat eksploitasi, hingga spesies ini kini dikategorikan sebagai spesies rentan atau vulnerable dalam daftar merah. Dan kini banyak pohon damar agathis dibudidayakan di Pulau Jawa.
Manfaat ekonomi utama pohon damar agatis terbagi menjadi dua komoditas besar, hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu. Untuk komoditas dari hasil hutan bukan kayu yaitu berupa resin cair bening, di mana ketika kulit pohon damar agatis dilukai, maka akan mengeluarkan cairan resin yang bening dan mengeras menjadi kopal. Di mana kegunaannya sebagai bahan baku pelapis kertas, bahan dasar plastik, pelapis tekstil, minyak cat, komponen pernis, dan pelapis kedap air. Indonesia mengekspor kopal dari agatis ini ke berbagai negara industri besar seperti India, tujuan terbesar untuk bahan dupa, dan juga ke Jerman, Prancis, Belgia, Italia, Bangladesh, serta Filipina. Sedangkan untuk getah kopal mentah, tingkat petani berkisar antara 11.000 sampai dengan 16.500 rupiah per kilogram, tergantung kebersihan kasar saat disadap. Dan kopal olahan atau murni, tingkat pasar grosir atau industri, jika telah melalui proses pemurnian industri, kadar air ditekan hingga 5% dan kotoran dibuang, harganya melesat hingga 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah per kilogram. Pohon damar mata kucing ada di posisi nomor 4. Pohon damar mata kucing merupakan salah satu kekayaan hasil hutan bukan kayu asli Indonesia yang bernilai ekonomi sangat tinggi di pasar internasional. Meskipun sama-sama menghasilkan getah komersial yang disebut damar, di pasaran lokal Indonesia, pohon damar mata kucing atau Sorea javanica dan pohon damar agatis atau Agathis damara sebenarnya sangat berbeda. Pohon damar mata kucing masuk ke dalam famili tanaman Dipterocarpaceae, sekeluarga dengan meranti dan keruing. Sedangkan damar agatis masuk ke famili tanaman Araucariaceae, keluarga konifer atau pinus-pinusan purba. Karakteristik getah pada damar mata kucing menghasilkan resin kristalin keras yang bening atau kekuningan mirip mata kucing setelah membeku. Getah atau resin damar mata kucing digunakan sebagai bahan pengikat atau emulsi dalam industri pembuatan cat premium, tinta cetak, pernis, farmasi, kosmetik, bahan korek api, hingga zat aromatik makanan. Sedangkan dalam ekologis, pohon damar mata kucing sebagai penyerap karbon yang baik untuk meminimalisir efek gas rumah kaca dan menjaga kestabilan air serta tanah di kawasan lereng bukit. Untuk harga di tingkat petani dan pengumpul lokal, getah damar mata kucing mentah berkisar antara 40.000 hingga 65.000 rupiah per kilogram, tergantung pada grade kualitasnya, seperti grade ABX atau ACX yang lolos sortir kristal bening. Untuk negara tujuan ekspor, komoditas getah pohon damar mata kucing menembus pasar global dengan tujuan utama ke India, Yaman, Tunisia, Sudan, Arab Saudi, Singapura, Yunani, serta beberapa negara di kawasan Eropa dan Asia Timur. Pusat perkebunan utama pohon damar mata kucing dapat dilihat di Kabupaten Pesisir Barat atau Krui, Provinsi Lampung. Masyarakat setempat membudidayakannya melalui sistem agroforestry tradisional yang disebut repong damar, yaitu sebuah kearifan lokal pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ramah lingkungan. Ada beberapa perusahaan yang mengelola dan membeli hasil dari pohon damar ini, seperti PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), di mana merupakan salah satu BUMN holding pangan yang mengordinasikan ekspor skala besar getah damar mata kucing, misalnya ke India. Sedangkan untuk perusahaan swastanya ada PT Damar Kemilau Indonesia, perusahaan swasta yang bekerja sama langsung dengan petani krui untuk menyerap pasokan dan mengekspor hingga puluhan ton per bulan. Dan PT Umar Kaya Berkah yang salah satu eksportir yang terdaftar di Portal Ekspor Nasional untuk mendistribusikan cat air damar gum. Di nomor 3 ada pohon kenari atau Canarium indicum. Pohon kenari merupakan salah satu kekayaan hayati asli Indonesia Timur yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik dari segi buah seperti kacang, kayu, maupun produk turunannya. Pohon kenari memiliki nama lokal, bisa disebut dengan kenari, kenari Maluku, kenari Jawa. Sedangkan nama ilmiahnya adalah Canarium indicum L. dari famili Bersilaceae.
Dan sebagian orang mungkin tahu dengan nama sebutan di pasaran seperti kacang kenari, Java almond, atau Galip nut dalam perdagangan internasional. Pohon kenari merupakan tanaman asli atau indigenous species wilayah biogeografi Wallacea, khususnya bagian timur Indonesia. Tanaman ini menyebar secara alami dan dibudidayakan secara luas di wilayah Maluku, Maluku Utara, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Pohon kenari memiliki manfaat utama seperti dalam kesehatan dan pangan, di mana biji kenari kaya akan protein, serat, lemak sehat terutama asam lemak omega 3, serta antioksidan. Efektif membantu menjaga kesehatan jantung dan mengontrol kolesterol. Dalam kuliner digunakan sebagai bahan dasar kue tradisional, roti kenari, topping coklat, kue kering, mie, hingga pengganti kacang almond atau kacang tanah pada sambal. Sedangkan dalam industri kosmetik, minyak ekstrak biji kenari digunakan sebagai bahan pelembab kulit dan perawatan rambut alami. Bukan hanya itu saja, ada manfaat sampingan, seperti kayu pohon kenari cukup kuat untuk bahan bangunan ringan atau furniture. Sedangkan cangkang bijinya yang keras kerap dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa atau kerajinan tangan. Dan berdasarkan data e-commerce pada pasar komoditas domestik terbaru tahun 2026, harga kacang kenari bervariasi tergantung pada tingkat kebersihan dan pemrosesannya, di mana kacang kenari kupas utuh, mentah yaitu Rp140.000 hingga Rp190.000 per kilogram, dan kacang kenari oven atau panggang, matang, Rp210.000 hingga Rp260.000 per kilogram. Di nomor 2 ada pohon yang selalu dikaitkan dengan hal-hal ritual, mistis, hingga mitos. Ya, pohon kemenyan. Pohon kemenyan merupakan salah satu tanaman hutan berkayu yang menghasilkan komoditas resin atau getah bernilai tinggi. Di pasar global, Indonesia dikenal sebagai pemasok utama getah ini. Memiliki nama ilmiah Styrax benzoidrayane secara umum, Styrax sumatrana JJSM atau kemenyan toba, dan Styrax durum atau kemenyan durame. Dan nama lokal seperti haminjon oleh masyarakat suku Batak di Sumatera Utara atau menyan oleh masyarakat Jawa. Dan sentra pertanian dan budidaya pohon kemenyan terbesar di Indonesia berada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, lahan perkebunan rakyat berbasis kemenyan mendominasi daerah sekitar Danau Toba. Pohon kemenyan memiliki bagian utama yang bernilai ekonomi adalah getah atau resin yang keluar dari kulit batang setelah dilukai. Seperti getahnya yang bermanfaat sebagai bahan baku industri modern seperti fiksator parfum, sebagai zat pengikat aroma agar keharuman parfum bertahan lama di kulit. Sebagai bagian dari farmasi dan medis, karena memiliki kandungan asam benzoat dan asam sinamat yang bersifat antiseptik, antiinflamasi, dan ekspektoran. Dan juga kosmetik dan skincare, di mana digunakan dalam produk perawatan kulit untuk mempercepat penyembuhan luka ringan. Dan jika manfaat getah secara tradisional sebagai bahan campuran rokok kretek, pembuatan dupa, hio, serta berbagai keperluan ritual adat. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen dan pemimpin pasar global untuk komoditas benzoin gum. Negara-negara tujuan ekspor utama meliputi Asia, di mana ada India, tujuan terbesar untuk industri dupa atau farmasi, Singapura sebagai hubungan perdagangan, Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam. Timur Tengah ada Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Di Eropa dan Amerika, Prancis dan Amerika Serikat untuk pasokan bahan baku industri parfum mewah dan kosmetik. Untuk harga kemenyan sangat bergantung pada kelas atau mutunya, seperti kristal putih bersih memiliki harga tertinggi dibanding bongkahan hitam kotor atau tahir. Di tingkat petani, berkisar antara 150 hingga 300 ribu rupiah per kilogram untuk kualitas super atau kristal putih. Lalu, pohon apa yang mengeluarkan resin atau getah, memiliki aroma khas dan harga yang cukup mahal yang ada di posisi pertama? Jawabannya, like dan subscribe terlebih dahulu ya, agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Pohon gaharu ada di posisi pertama.
Pohon gaharu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu bernilai ekonomi yang sangat tinggi di dunia. Pohon dari genus Aquilaria dan Geronops merupakan tumbuhan asli kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan, di mana wilayah penyebaran dunia meliputi Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, India, hingga wilayah Tiongkok Selatan. Di Indonesia sendiri, penyebaran tumbuh subur secara alami di hutan-hutan tropis Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen dan pengekspor gaharu terbesar di dunia. Negara tujuan utamanya yaitu Timur Tengah, seperti Arab Saudi, pasar terbesar untuk kebutuhan oud, Uni Emirat Arab, Dubai, dan Kuwait. Asia Timur seperti Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, dan Jepang, terutama untuk bahan baku dupa ritual keagamaan. Dan Singapura yang bertindak sebagai hubungan transit perdagangan internasional produk biofarmaka dan wewangian global. Gubal gaharu ini digunakan sebagai bahan baku industri parfum mewah, wewangian, kosmetik, serta ritual keagamaan di Timur Tengah dan Asia Timur. Minyak atsiri gaharu merupakan penyulingan atau distilasi gubal digunakan sebagai bahan aktif obat penenang alami atau sedatif, yaitu sekitar Rp130.000 per 100 mili hingga jutaan rupiah per liternya. Hampir 100% lahan pohon kemenyan ditanam oleh petani rakyat. Hasil panen mentah kemudian ditampung oleh pengepul desa, dan ada juga Gapoktan Alam Jaya Lestari, di mana kelompok tani di Bangka Belitung yang mengelola dan memproduksi teh daun gaharu bermerek dagang Aquila. Di balik setiap tetes resin yang mengalir dari batang pohon, tersimpan kisah tentang waktu, alam, dan peradaban. Kekayaan hutan Indonesia bukan hanya menghadirkan nilai ekonomi yang luar biasa, tetapi juga menjadi warisan yang telah menghubungkan Nusantara dengan dunia selama berabad-abad. Menjaga pohon-pohon ini berarti menjaga sejarah, keanekaragaman hayati, sekaligus masa depan generasi berikutnya. Yuk dukung channel ini, dan jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya hanya dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.